Kita ketahui bersama bahwa dalam bencana yang terjadi di Sumatera, terdapat polemik yang cukup membuat ramai di kalangan warganet. Dan siapa yang nggak tahu tentang adanya gelondongan kayu saat banjir itu terjadi? Fenomena kayu gelondongan ini cukup menjadi sorotan saat ini dalam banjir di Sumatera karena jumlahnya ini sangat besar dan terbawa arus banjir bandang. Ribuan batang kayu ini terlihat hanyut bersama air, terlihat hanyut saat banjir di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan juga Aceh. Kayu-kayu tersebut menumpuk di sungai, pemukiman bahkan terbawa hingga ke pantai. Dan masyarakat ini menduga bahwa fenomena ini bukan sekadar akibat banjir, melainkan indikasi kerusakan hutan dan praktik ilegal logging atau pembabatan hutan. Dan ternyata ada fakta yang ditemukan dari gelondongan kayu ini, Tribuners. Hal ini berawal dari pertemuan Kapolri dan Menteri Kehutanan yang membahas tentang kayu gelondongan yang terbawa arus banjir bandang di Sumatera. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menuturkan bahwa pihaknya ini sudah melakukan investigasi sementara terhadap potongan kayu. Kapolri menyatakan di Gedung Rupatama Mabes Polri Jakarta Selatan pada Kamis 4 Desember bahwa yang jelas dari temuan tim di lapangan mereka mendapati berbagai jenis kayu. Yang beberapa di antaranya ini terdapat bekas potongan dari gergaji mesin. Kemudian disebutkan pula bahwa temuan tersebut akan mereka dalami. Pihaknya ini bersama dengan Kementerian Kehutanan dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan bakal bersama-sama mengusut terkait gelondongan kayu yang terbawa banjir bandang ini. Tim kabarnya akan bergerak cepat dari hulu ke hilir dalam melakukan penyelidikan. Dan Kapolri menyampaikan terkait dengan dugaan pelanggaran dari bencana banjir bandang di 3 daerah ini akan terus didalami. Menurutnya dalam sesegera mungkin akan disampaikan perkembangannya dan mereka menyambut baik akan melakukan kerjasama dengan Menteri Kehutanan dan tim untuk membuat satuan tugas gabungan. Nah, nanti Satgas ini dibentuk untuk melakukan penyelidikan terkait temuan-temuan kayu yang ia duga juga berdampak terhadap kerusakan, kemudian robohnya beberapa jembatan dan rusaknya beberapa rumah serta berbagai korban jiwa. Dan Tribuners, simak dulu ada wawancara yang mungkin akan menambah informasi untuk Anda. Hormati rekan-rekan media, yang pertama tentunya kita mengucapkan duka cita yang mendalam terhadap seluruh saudara-saudara kita yang saat terdampak bencana di Aceh, di Sumatera maupun di Sumatera. Sesuai dengan beberapa temuan yang menjadi atensi dari Bapak Presiden, tentunya kami menyambut baik dan akan melakukan kerjasama dengan Menteri Kehutanan dan tim untuk Satgas gabungan untuk melakukan penyelidikan terkait dengan temuan-temuan kayu yang diduga juga ini berdampak terhadap kerusakan dan terjadinya beberapa jembatan, beberapa rumah dan juga korban jiwa yang muncul karena adanya temuan-temuan kayu yang diduga ada kaitannya dengan pelanggaran. Karena itu kita akan melakukan pendalaman terlebih dahulu bersama-sama dengan tim. Beberapa hari ini kita sudah turunkan personel dan kita nanti akan gabung dengan tim dari Kementerian Kehutanan dan juga tentu dengan satgas lain yang bisa bergabung termasuk juga sehingga kerja tim bisa lebih cepat dan segera bisa kita infokan. Yang jelas sementara itu yang bisa kita
sampaikan, dan dalam waktu tepat saya minta tim juga segera bergerak dari hulu sampai dengan hilir, khususnya dari lokasi-lokasi yang kita dapati ada potensi-potensi yang harus kita udahkan. Ada dugaan-dugaan tambah. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi yang jelas dari temuan tim di lapangan ada berbagai jenis kayu, namun kita dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari sensor. Itu yang akan kita dalami. Tim sedang turun nanti bersama-sama dengan tim dari Kehutanan untuk menyusuri dari daerah aliran sungai yang terdampak sampai dengan kita tarik ke hulu dan hilir. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Kemudian terkait penelusuran sementara ini, pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa sejauh ini Polri telah turun ke daerah Garuga dan Aek Ngadol yang berada dalam satu daerah aliran sungai Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Wilayah ini berada di sekitar tambang emas Martabe. Pihaknya ini telah mengantongi data awal terkait asal-usul tumpukan kayu gelondongan tersebut. Menhub menjelaskan bahwa tim gabungan ini masih melakukan identifikasi terhadap subjek hukum, yakni dalam hal ini perusahaan. Adapun penyebab kayu gelondongan yang hanyut ini masih ditelusuri secara mendalam. Raja Juli belum dapat menyimpulkan apakah kayu gelondongan ini disebabkan adanya praktik ilegal logging. Raja Juli meminta publik untuk memberi ruang bagi tim untuk bekerja agar penyampaian data tidak prematur. Dia juga telah memastikan laporan hasil penyelidikan tentunya akan disampaikan secara berkala dan terbuka. Dan soal asal-usul gelondongan kayu ini ada satu daerah yang cukup disorot, Tribuners, yaitu Batang Toru. Wilayah Batang Toru ini berada di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, yang hutan Batang Toru ini dapat disebut sebagai paru-paru Tapanuli Selatan. Warga setempat menyebut hutan Batang Toru ini dengan nama Harangan Tapanuli atau Hutan Tapanuli. Hutan ini membentang seluas 240.985 hektar yang terdiri dari dataran rendah, kemudian perbukitan hingga pegunungan. Hutan ini disebut menjadi tempat hidup bagi 20 spesies mamalia dan 51 spesies unggas yang dilindungi, dan terdapat lebih dari 1.000 spesies tumbuhan di hutan ini yang 8 diantaranya terancam punah dan 3 spesies merupakan endemik Sumatera. Di hutan Batang Toru ini didominasi pohon berdiameter 10 hingga 30 cm dan tumbuh dengan tinggi maksimal 30 meter dari permukaan tanah. Hutan ini juga menjadi sumber air yang mengaliri sungai Batang Toru. Direktur Eksekutif Walhi Sumut Triandra mengatakan wilayah yang paling kritis akibat dampak banjir bandang adalah Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Selatan yang hulunya ini ada di ekosistem Batang Toru ini, Tribuners. Kemudian dalam 8 tahun terakhir, Walhi Sumut sebenarnya telah mengkritisi terus-menerus terkait model pengelolaan Batang Toru. Misalnya, PLTA Batang Toru yang selain akan memutus habitat orangutan dan harimau, juga bisa merusak badan-badan sungai dan aliran sungai yang menjadi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dan sepertinya Tribuners, berita ini tidak hanya ramai di kalangan warga plus 62 ya, tapi sampai ke negara-negara tetangga, bahkan trending di media asing. Sejumlah media asing ini menyoroti banyaknya gelondongan kayu yang terseret aliran air ketika banjir besar terjadi di Sumatera pada akhir November lalu. Salah satu yang menulis secara mendalam adalah New York Times dalam artikelnya berjudul Where Floodwaters Turned Piles of Timber into Floating Battering Rams. Nah, dalam laporan yang terbit pada Rabu 3 Desember itu, New York Times menggambarkan bahwa hujan lebat yang mengguyur wilayah utara Sumatera selama 3 hari berturut-turut. New York Times menulis bahwa aktivitas ini memperparah banjir dan menyebabkan gelondongan kayu ini ikut hanyut seperti peluru yang menghantam rumah warga.
Ada seorang pendeta sekaligus aktivis lingkungan di Sumatera Utara, Walden Sitanggang, juga menguatkan temuan tersebut. New York Times juga mengutip Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik yang menegaskan bahwa bencana ini tidak sepenuhnya disebabkan faktor alamiah. Ia menyebut puluhan ribu hektar hutan hilang di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sejak tahun 1990. Dan wow, bayangkan hingga 2025 kini berapa ribu hektar ini ya Tribuners yang hilang sejak tahun tersebut. Selain itu, media ini juga menyoroti pernyataan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fatoni, yang mengenai peringatan dini siklon tropis Senyar. Menurutnya, BMKG sudah memperingatkan otoritas lokal 8 hari sebelum siklon terbentuk sepenuhnya dan mengeluarkan peringatan lanjutan ketika badai semakin mendekat. Namun ia menyebut tidak semua pemimpin daerah menyiapkan langkah antisipasi secara optimal. Nah, ini rasanya menjadi pengingat ya untuk kita agar senantiasa menjaga alam, karena sebenarnya peringatan alam itu sudah sampai kepada kita, namun mungkin manusia yang belum menyadari akan apa yang terjadi ke depannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.